Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sejarah dan mitos Gunung Lawu. Gunung Lawu 3265 mdpl terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api yang istirahat. Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885 dan telah lama tidak aktif. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Cerita dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit 1400 Masehi pada masa pemerintahan Sinuwun Buminata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 atau pamungkas. 2 istrinya yang terkenal ialah Dara Petak Putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Dara Petak melahirkan putra bernama Raden Fatah, sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Raden Fatah setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak dengan pusatnya di Gelagahwangi atau alun-alun Demak. Melihat kondisi yang demikian itu, hati Sang Prabu terusik. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya, didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu Kedaton akan berpindah di Kerajaan Demak. Pada malam itu pula lah, Sang Prabu dengan hanya disertai pemomongnya yang setia, Sabdo Palon, diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan 2 orang kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, 2 orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Hargo Dalem. Saat itu Sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus mukso dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan ke timur hingga ke Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya, dengan gelar Kiai Jalak." Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdo Palon pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bila demikian adanya, hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargo Dumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini." Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Hargo Dalem dan Sabdo Palon pun muksa di Hargo Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu, sang penguasa gunung, dan Kiai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas
sesuai dengan amanat Sang Prabu Brawijaya. Mitos Sunan Lawu dan Kyai Jalak. Sampai sekarang mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kyai Jalak masih populer di kalangan pengunjung dan pendaki Gunung Lawu. Beberapa pendaki Lawu dikabarkan pernah bertemu Kyai Jalak dengan rupa burung jalak saat mereka mendaki ke puncak Hargodalem. Para pendaki meyakini burung itu berniat baik, yakni ingin memberi petunjuk jalan supaya mereka tidak tersesat. Namun berbeda jika pendaki yang datang memiliki perangai buruk. Pertemuan dengan burung jalak yang diyakini sebagai Kyai Jalak akan mendatangkan petaka. Mitos Pasar Setan. Konon katanya, selain terkenal warung Mbok Yem, ternyata ada pusat transaksi para sebangsa jin atau sering disebut Pasar Setan. Pasar Setan yang ada di Lawu ini sering menjadi perbincangan para pendaki, terutama yang melintasi jalur pendakian via Candi Cito. Pasar Setan ini juga memiliki nama lain, yaitu Pasar Dieng, yang terletak di pos 5, dapat ditempuh sekitar 70 menit dari pos 4 jalur pendakian via Candi Cetho. Menurut banyak kesaksian para pendaki, di Pasar Setan ini biasanya terdengar sebuah suara riuh manusia yang bertransaksi layaknya seperti pasar pada umumnya. Jika dalam melintasi Pasar Setan ini pendaki mendengar suara, "Beli apa, Dik?" Maka menurut kepercayaan masyarakat setempat, si pendaki tersebut diharuskan menjawab seolah-olah tertarik dan ingin membeli barang yang ditawarkan meski barang tersebut tidak terlihat. Barang yang sering ditawarkan biasanya seperti tanah, batu, daun, serta barang lain yang ada di sekitarnya.